Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah karena sampai pada Jumat hari ini kita masih diberikan rahmat, hidayah, sehingga sampai pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehingga kita masih sempat hadir di masjid ini yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada lain tujuannya kecuali ibadah kepada Allah. Demikian juga kita tidak lupa bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa ajaran agama Islam ini sehingga sampai di tangan kita, dan mudah-mudahan sampai pada hari ini kita masih setia menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, pada hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2024 yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani 1446 Hijriah. Apa artinya adalah tidak lama lagi insya Allah kita akan berganti tahun, memasuki tahun 2025. Tinggal 20 hari lagi yang akan datang, tidak sampai kita akan memasuki tahun baru, di mana tahun itu adalah tahun kita semua. Jadi jangan kita salah paham. Biasa orang mengatakan bahwa kalau tahun baru Masehi itu tahunnya Kristen, tahunnya Islam itu adalah 1 Muharram. Tidak benar itu. Yang berkaitan dengan perayaan hari Kristen itu adalah 25 Desember, Natalnya. Tapi kalau tahunnya itu adalah perhitungan tahun itu jauh sebelum Nabi Isa lahir, kalau itu Masehi. Cuma penetapannya untuk tahun pertama itu beranjak atau berhitung dari tahun kelahiran Nabi Isa, tapi bukan tanggal, bukan juga bulan, karena tanggal dan bulan jauh sebelum Nabi Isa sudah ada. Sama juga kalau kita berbicara apakah Hijriah itu tahunnya Islam, kita juga tidak bisa sepenuhnya mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya perhitungan tanggal dan bulan Hijriah yang ada saat ini, atau sebenarnya adalah tahun Qamariyah, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir juga telah ada. Makanya disebut tanggal berapa Nabi lahir? Ya tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti sudah ada perhitungan tanggal, juga sudah ada perhitungan tahun, bulan, maaf. Yang ada tahun, yang belum ada adalah tahun.
Ya, tahun itu ada. Nanti pada zaman Umar bin Khattab ditetapkan tahun Hijriah, dan perhitungannya bukan sejak diangkatnya Nabi menjadi Nabi, tetapi sejak hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi bukan itu yang ingin saya jelaskan pada kesempatan hari ini sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Tapi yang ingin saya jelaskan pada kesempatan hari ini adalah ayat yang saya bacakan tadi, yang kebetulan diambil dari surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19, yang kalau diberikan judul itu adalah introspeksi diri. Saya mengatakan tadi bahwa insya Allah tidak sampai 20 hari lagi yang akan datang kita akan memasuki tahun baru. Sebagai umat Islam yang menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, tentu kita akan bercontoh kepada Rasulullah apa yang dilakukan ketika menghadapi yang namanya tahun baru. Yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah introspeksi diri, muhasabah. Apa yang perlu dia introspeksi diri, muhasabahkan adalah kira-kira sudah berapa banyak amal yang saya lakukan tahun ini untuk menghadapi tahun depan. Itu yang perlu kita pikirkan, introspeksi diri. Dalam surat Al-Mulk ayat 2 dikatakan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang telah menciptakan manusia itu ada yang sudah wafat, tapi dia juga yang menciptakan manusia itu ada yang masih hidup. Cuma satu yang mau dilihat, siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya di muka bumi. Marilah kita introspeksi diri, marilah kita menanya diri kita masing-masing pertanyaan Allah ini dalam hati kita. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya di muka bumi ini? Sudahkah kira-kira kita menjawab bahwa insya Allah saya? Kalau belum, marilah kita menjalankan ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian memikirkan, merenungkan apa yang telah Anda lakukan hari ini untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok di sini adalah hari setelah dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus daripada kehidupan dunia. Oleh karena itu, hendaklah kita memikirkan, merenungkan apa yang telah kita lakukan pada hari ini untuk persiapan menyongsong masa depan di akhirat nanti. Sudah adakah persiapan? Kalau belum, tentu kita mau menjadi manusia yang paling bagus amal perbuatannya di muka bumi. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, kalau kita bertanya siapa panutan, siapa contoh yang bisa menjadi ikutan bagi kita sebagai manusia yang paling bagus amal perbuatannya yang pernah dilahirkan di muka bumi ini, maka cuma satu jawabannya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wajib Nabi yang kita wajib ketahui jumlahnya 25, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang umurnya sebelumnya panjang-panjang. Kalau dipikir-pikir, maunya orang semakin lama hidup di dunia ini semakin bagus amalnya, semakin banyak amalnya. Maka yang nomor satu tentunya Nabi Adam, karena Nabi Adam menurut riwayat itu umurnya 1000 tahun baru meninggal. Disusul Nabi Nuh. Nabi Nuh menurut riwayat umurnya 950 tahun baru meninggal. Rasulullah cuma 63 tahun meninggal dunia. Tapi kenapa bisa menjadi manusia yang terbagus?
Inilah yang perlu kita contoh, dan menurut riwayat paling sedikit ada 3 yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga menjadi manusia yang paling bagus amal perbuatannya. Yang pertama, Rasulullah sepanjang hidupnya tidak ada yang dilakukan kecuali ibadah. Jadi semua aktivitasnya mulai dari mau tidur sampai tidur kembali semuanya adalah ibadah. Mungkin ada orang bilang, kalau begitu Rasulullah tidak jalan-jalan, tidak rekreasi, tidak makan, tidak minum. Ya salah. Kita perlu tahu apa definisi ibadah itu. Definisi ibadah adalah tujuan penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya, kata Allah, tidak menciptakan yang namanya makhluk jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah? Adalah seluruh atau segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata karena Allah, itulah yang dibilang ibadah. Makan, minum, bekerja, mencari nafkah, menyayangi orang lain, menghormati orang lain, semua itu adalah ibadah kalau itu kita lakukan semata-mata karena Allah. Tapi jangan juga kita terlalu percaya diri mengatakan hari ini saya sudah ibadah karena saya sudah dari salat Jumat. Salat Jumat belum tentu ibadah. Kalau ada orang yang berangkat hari ini salat Jumat di tempat ini, niatnya atau tujuannya cuma karena malu laki-laki tidak salat Jumat, itu namanya bukan ibadah. Atau ada orang yang pergi salat Jumat cuma kebetulan karena mau dilihat sama calon mertuanya alim, ria, itu juga bukan karena ibadah. Tapi jangan juga dikira hal paling sederhana menyingkirkan batu dari tengah jalan ke pinggir jalan itu bukan ibadah. Dalam hadis dikatakan bahwa barang siapa yang menyingkirkan atau membuang duri dari tengah jalan ke pinggir jalan itu adalah sedekah. Kalau dia sedekah berarti dia adalah ibadah. Kita analogikan duri itu adalah batu karena yang dimaksud di sini yang bisa mencelakai atau bisa mengganggu orang yang jalan. Membuang batu yang bisa mencelakai orang itu adalah ibadah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sepanjang hidupnya, semuanya karena Allah, maka ibadahnya banyak. Kenapa? Karena mulai dari tidur sampai tidur kembali semuanya adalah ibadah. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Ya, doa yang paling penting itu dan perlu kita renungkan ketika mau tidur adalah Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang telah Bismillahi, ya saya lupa sedikit ini. Doa tidur, doa mau tidur yang jelasnya terjemahannya adalah dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, ya segala puji bagi Allah yang menghidupkan setelah mematikan. Kalau itu kita lakukan berarti tidur juga menjadi ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah bisa menjadi manusia yang paling bagus amal perbuatannya adalah Rasulullah di samping banyak beribadah, dia juga memilih atau selalu memilih ibadah yang nilai pahalanya banyak. Atau dengan istilah, kalau istilahnya para pedagang itu sedikit modalnya tapi keuntungannya banyak. Apa contohnya? Ya salat Jumat hari ini. Dalam riwayat yang cukup panjang dikatakan bahwa Jumat yang paling berkualitas, Jumat yang banyak pahalanya adalah Jumat yang direncanakan mulai dari pagi. Mandi sebelum berangkat salat Jumat, datang ke masjid sebelum khatib naik ke mimbar, salat sunat kemudian berzikir. Setelah khatib naik ke mimbar, dengarkan khutbah, tidak ada aktivitas yang lain. Kemudian setelah itu salat berjamaah dengan imam. Itulah Jumat yang paling bagus. Barang siapa yang datang setelahnya, semakin terlambat kita datang, semakin sedikit pahalanya. Kita ini biasa menyepelekan. Banyak orang sudah mengorbankan waktunya untuk pergi salat Jumat tetapi tidak melaksanakan ini. Kalau orang baru azan pertama, dia bilang azan pertama. Azan kedua baru bilang azan kedua. Kalau orang khutbah pertama baru bilang khutbah pertama, nanti kita baca doa di khutbah kedua baru berbondong-bondong masuk ke masjid. Orang yang seperti inilah yang tidak pandai memilih amalan-amalan yang banyak pahalanya. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, banyak sekali contoh-contoh amalan-amalan yang banyak pahalanya. Contohnya salat berjamaah afdalu min salatil fardi bi 27.
Salat berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibanding dengan salat sendirian. Apalagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan rakaataini qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar jauh lebih bagus daripada dunia ini dan segala isinya. Apalagi kalau dalam ayat mengatakan innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa yang dijanjikan surga yang di dalamnya ada mata air dan ada taman-taman yang indah, yaitu wabil asharihum yastaghfirun, orang yang selalu senantiasa bangun di waktu sahur untuk beristighfar. Sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, kemudian yang terakhir, kenapa Rasulullah bisa menjadi manusia yang paling bagus amal perbuatannya adalah di samping melakukan amal yang banyak, memilih amal yang banyak pahalanya, dan yang ketiga adalah beliau selalu menjaga ibadahnya jangan sampai rusak. Ada 3 hal yang bisa merusak ibadah kita. Yang pertama tadi, kalau ada orang melakukan sesuatu itu bukan karena ibadah tapi karena dia, ada orang pergi salat Jumat cuma karena mau dipuji sama orang, itu tidak ada nilainya, hilang, terhapus. Kemudian yang kedua yang bisa merusak itu adalah kalau ada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tapi ada tujuan tertentu bukan karena Allah, karena ria, mau dipuji oleh orang. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 262, qaulun ma'rufun, bukannya, yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 262 yaitu perumpamaan orang yang menafkahkan jalannya, hartanya di jalan Allah sama dengan karena ria, sama dengan orang yang meletakkan batu tanah di atas batu yang licin, kemudian datang hujan deras, habis. Kemudian yang ketiga yang bisa merusak amal kita adalah dosa kita terhadap sesama manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, atadruna ma huwal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak ibadahnya tapi juga banyak berdosa terhadap orang lain, sehingga amal ibadahnya habis diambil oleh orang yang ditempati berdosa. Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, marilah kita sebagai seorang muslim memaafkan saudara-saudara kita supaya mereka terhindar dari dosa yang bisa menghabiskan amal mereka, dan yakinlah bahwa memaafkan orang lain itu jauh lebih bagus daripada menyimpan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.